Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Nah, malam ini kita akan buka sesi diskusi tentang stigma kesehatan mental. Menurut teman-teman nih, apa sih stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Sipa, apa tuh? Menurut saya, stigma kesehatan mental adalah prasangka buruk, stereotip negatif, atau diskriminasi yang diarahkan pada individu yang memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental. Stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa merupakan tantangan yang sangat serius dan mendesak. Kondisi ini secara signifikan dapat menghambat upaya para korban dalam mencari atau mengakses bantuan profesional. Padahal, beban akademik dan tekanan sosial yang intens seringkali menjadi pemicu masalah psikologis. Nah, stigma ini sangat merugikan sih, karena menyebabkan individu takut atau takut dicap negatif, sehingga bisa memperparah kondisi psikologis korban. Menurut saya, stigma kesehatan mental ini berakar pada beberapa faktor, seperti kurangnya literasi mengenai kesehatan mental di tengah masyarakat dan kampus, kurangnya nilai norma atau budaya dan sosial dalam diri seseorang, serta masih banyak masyarakat yang mendiskriminasikan individu yang memiliki masalah mental. Menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Kalau mendefinisikan stigma kesehatan mental itu, menurut Siwi gimana? Menurut saya stigma kesehatan mental itu semacam pandangan negatif atau cap buruk yang orang kasih ke seseorang yang punya masalah kesehatan mental. Misalnya itu orang yang lagi depresi dibilang kurang iman, atau yang punya kecemasan dianggap lemah atau nggak bisa ngatur diri gitu. Nah, intinya stigma itu membuat orang merasa malu, takut dinilai atau enggan cari bantuan. Nah, kalau bicara jujur tentang di lingkungan kampus itu, stigma kayak gitu masih ada di kampus sih. Memang nggak semua orang begitu. Tapi masih banyak mahasiswa yang kalau lagi struggling secara mental malah milih diam daripada cerita gitu kan. Karena takut dianggap drama atau enggak kuat. Kadang juga budaya kita tuh harus kuat, kayak pura-pura nahan gitu kan. Mendam dan tuntutan akademik bikin masalah mental dianggap sepele. Padahal setiap orang punya batas dan minta bantuan itu hal yang normal kan. Itu aja. Jadi menurut Siwi itu kayak gitu ya. Kalau di Iya. area kampus tuh. Berarti kalau misalnya nih dosen atau teman mengatakan dia sering panik, pasti nggak bakal kuat kerja di dunia profesional. Berarti itu juga menjatuhkan mental seseorang mahasiswa ya. Iya. Ya, ya sih, ya. Benar. Iya. Kenapa sih kesehatan mental itu sering dianggap tabu atau dipandang negatif di masyarakat atau di kampus? Kalau menurut Alia gimana? Nah, jadi kan kesehatan mental nih kenapa sering dianggap tabu? Karena minimnya edukasi di sekitaran masyarakat yang kurangnya edukasi yang membahas tentang kesehatan mental kan. Apalagi selain itu juga kuatnya stigma sosial serta budaya yang menuntut individu, terutama pada mahasiswa, untuk selalu terlihat kuat maupun mampu menghadapi tekanan. Nah, ditambah lagi kan selain itu juga ada fasilitas dan dukungan yang masih terbatas membuat orang tuh kayak semakin enggan untuk terbuka. Makanya kayak akhirnya tuh kan banyak nih mahasiswa yang kayak menyembunyikan masalahnya karena takut apa? Takut dihakimi, takut dianggap lemah, takut dibully lah. Betul. Kayak gitu. Oke. Berarti menurut ketiga itu sebenarnya sama-sama kayak
takut dianggap lebay juga, takut dicap kurang iman gitu-gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau di pengalaman pribadi atau orang lain, apakah Alia pernah merasa atau melihat adanya stigma terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental di kampus, atau bisa juga dari pengalaman Alia sendiri, mana tahu ada. Boleh diceritakan, boleh sharing-sharing ke kita. Nah, jadi kalau misalnya ngebahas tentang stigma ya, mungkin itu kayaknya di beberapa kampus tuh kayak banyak nih stigma tuh yang biasanya tuh kayak muncul dalam bentuk komentar meremehkan seseorang. Misalnya nih, kita tuh kayak buat story, terus kita buat captionnya kayak healing dari ini. Kebanyakan tugas gitu kan. Kebanyakan sih gitu ya, udah zaman sekarang kan. Terus nanti kayak orang tuh mikir gini, alah cuma kayak gitu doang, butuh healing. Padahal enggak susah banget gitu Terus kayak kita tuh dibilang kayak baperan lah, itulah, inilah. Nah, itu tuh termasuk salah satu stigma yang muncul di sekitaran kampus. Itu sih menurut. Ya. Tapi memang biasanya seperti itu nggak sih, kalau kita ada buat story atau apa gitu, pasti yang kita pikir itu apa sih kata orang. Jadi kita merasa kita tuh lebay gitu buat caption tuh, jadi takut karena takut Karena takut tanggapan pemikiran tuh. orang. Ya, betul. Nah, kalau apa sih yang kalian rasakan atau amati ketika seseorang mengungkapkan masalah kesehatan mentalnya di kampus? Menurut Siva, gimana? Kalau ada teman yang berani mengungkapkan masalah kesehatan mentalnya sih, saya akan memvalidasikan dan menunjukkan empati saya. Seperti mengucapkan bahwa dia hebat, sudah berani cerita masalah ini, dan juga saya akan mengerti bahwa kondisi dia itu sangat sulit. Saya juga akan memberikan dukungan untuk dia supaya berani mengambil langkah selanjutnya untuk ke psikologis atau psikiater. Nah, tetapi di lingkungan yang saat ini saya lihat banyak reaksi yang bervariasi sih. Dari mahasiswa, jika temannya mencerita kesehatan mental tuh ada yang merespon dengan memvalidasi atau mencoba memberikan bantuan kayak yang saya tadi. Dan memfokus untuk mencari solusi dan memberikan dukungan emosional. Tapi saya juga melihat ada beberapa respon yang mungkin kurang paham terhadap kesehatan mental tuh kan. Mereka tuh merespon dengan perilaku atau kata yang bisa membuat korban sakit hati, seperti meremehkan korban kan, kayak yang Alia bilang tadi, gitu doang, semua orang juga stres, lebay banget sih lu gitu kan. Nah, ada juga yang memberikan nasihat yang toksik tapi positif mungkin menurut dia, kayak harus semangat, banyak-banyak ibadah, berdoa, atau kayak harus lebih sering-sering berolahraga gitu kan. Nanti juga sembuh katanya. Padahal kan masalah itu lumayan kompleks, kayak bukan hanya karena kurang ibadah atau kurang berolahraga, bergerak doang kan. Ada juga tuh orang beberapa yang saya lihat menghindar, mungkin dia canggung atau nggak bisa merespon mungkin ya, mau bersikap apa terhadap temannya yang menceritakan masalah kesehatan mentalnya itu. Kurang pemahaman literasi juga mungkin. Seperti itu sih menurut saya. Oh, berarti kalau ada teman Siva nih yang mengalami gangguan atau mengalami kesehatan mental gitulah di area kampus, terus kalau curhat ke Siva, berarti Siva tuh dukungan gitu ya, buat dianya bikin berani gitu, biar nggak mikiri apa kata orang ya, kalau aku buat ini, buat itu gitu, biar dia makin pede juga ya. Iya, kayak biar itu normal, nggak ada yang salah gitu loh sama permasalahan itu. Iya, betul. Nah, kalau
seorang mahasiswa nih yang mengalami masalah kesehatan mental, terus diperlakukan oleh teman-temannya atau dosen. Maksudnya itu kayak kalau ada mahasiswanya itu dianya mengalami masalah kesehatan mental itu, tapi itu gak oleh teman-temannya atau dosennya gitu. Kalau menurut Siwi itu gimana? Kalau menurut saya sih perlakuan terhadap mahasiswa yang punya masalah kesehatan mental itu masih beragam atau banyak ya. Ada teman atau dosen yang benar-benar peduli, mereka mau dengar, ngerti situasinya, dan kasih ruang untuk mahasiswa buat cerita atau pulih. Tapi ada juga yang kurang peka terhadap ini tuh. Bahkan kadang ngecap mahasiswa itu kayak mungkin ada ya yang ngecap lemah gitu atau banyak alasan atau nggak disiplin. Kalau telat ngumpulin tugas atau terlihat murung. Jadi meskipun dukungan sudah mulai ada, kenyataannya ini masih ada juga sikap yang membuat mahasiswa merasa nggak aman buat cerita atau minta bantuan sama siapapun. Gitu menurut saya. Berarti kalau kita sebagai teman dianya itu berarti kita harus memberikan dianya waktu untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan atau memberi dia motivasi ya. Iya, Kayak gitu ya maksudnya. biar pulih. Nah, kalau yang ketiga nih, persepsi terhadap pengaruh media dan lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi tentang stigma kesehatan mental? Kalau menurut Siwi gimana? Nah, menurut saya tuh sosial media maupun media mainstream itu punya pengaruh besar dalam membentuk cara saya nih melihat stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Di sosial media saya sering melihat mahasiswa cerita yang berani speak up soal kecemasan mereka, burnout atau depresi. Itu bikin saya merasa kalau masalah kesehatan mental itu memang benar-benar nyata dan banyak dialami seseorang. Jadi stigma pelan-pelan berkurang, tapi di sisi lain ini mungkin ada juga konten yang ledek, meremehkan atau menjadikan masalah mental sebagai bahan candaan. Hal-hal yang kayak gini tuh justru memperkuat stigma seolah-olah mahasiswa yang struggling itu cuma dibilang lebay lah ya kan. Nah, untuk media mainstream ini kadang membantu juga dengan memberitakan isu kesehatan mental secara lebih serius, tapi kadang juga memberi gambaran yang kurang tepat. Jadi media secara keseluruhan punya dua sisi untuk bisa membantu membuka pikiran seseorang, tapi juga bisa memperburuk stigma kalau informasinya yang nggak sensitif atau dibuat main-main. Nah, itu aja menurut saya sih. Berarti kalau media sosial itu dianya mempunyai dua pengaruh ya, negatif sama Iya, positif. betul Kalau sekali. positif berarti dia bisa membantu orang yang kena gangguan mental tuh buat lebih berani gitu ya. Kayak dia Iya, ngasih betul. support. Iya, biar Nah, nggak depresi mereka. nah, apakah ada pengaruh di lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau masyarakat nih? Kalau menurut Sipa ada nggak? Menurut saya ada. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, atau masyarakat luas itu memiliki pengaruh ganda yang signifikan terhadap pandangan kesehatan mental seseorang. Di satu sisi, lingkungan itu dapat memperburuk kondisi dan pandangannya melalui stigma dan tabu atau menganggap masalah mental itu sebagai kelemahan moral bukan kondisi medis. Ketidakpahaman ini sering membuat individu yang menjadi korban itu merasa takut untuk mencari bantuan, jadi lebih memilih untuk menahan diri, menahan derita itu dalam diam karena takut dihakimi seperti tukang drama atau kurang iman. Namun, di sisi lain, lingkungan sosial itu berperan besar dalam memperbaiki pandangan terhadap kondisi mental seseorang. Hal ini ketika
Hal ini terjadi ketika keluarga atau teman menawarkan validasi, penerimaan tanpa syarat dengan dukungan yang baik. Misalnya dengan menjadi pendengar tanpa menghakimi atau mendorong mencari bantuan profesional seperti psikiater atau psikologis. Edukasi dan kampanye dari kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan untuk menormalisasikan diskusi tentang kesehatan mental, serta mengubah narasi dari aib menjadi bagian alami dari kesehatan manusia. Itu sih menurut saya. Oke, berarti lingkungan pertemanan itu memiliki dampak positif juga ya buat mahasiswa biar dianya lebih terbuka gitu, dianya Ya, berani mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan gitu ya. ya biar tidak stres sendiri. Berarti keluarga itu juga sering berarti ya mempengaruhi kalau bahasa menganggap masalah mental itu bukan hal yang penting. Ya Iya beberapa atau mungkin enggak? seperti itu sih ya, mungkin. Oke. Terus kita mau bahas yang tentang sikap lagi nih. Bagaimana sih sikap kalian atau sikap teman-teman terhadap mahasiswa yang terbuka tentang kondisi mentalnya? Kalau yang pertama deh, menurut Sipa dulu, gimana? Menurut saya sih itu tindakan itu sebagai sinyal kekuatan atau kejujuran yang menuntun untuk kita merespon positif, sportif, dan bebas dari stigma dari komunitas akademik. Mahasiswa yang teman kita yang secara aktif melawan stigma yang ada itu, mereka akan mempertaruhkan penilaian negatif kayak dia memberanikan diri supaya memberanikan diri dari kata-kata yang takut dicap lemah atau tidak kompeten itu demi kesehatan dan kejujuran pribadinya. Ini adalah merupakan langkah pertama sih untuk menormalisasikan bahwa mencari bantuan itu tidak apa-apa, malahan lebih bagus atau baik kan. Dengan dia berani bercerita gitu, berarti mereka sadar secara tidak langsung memberikan izin atau dukungan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama seperti dia untuk untuk tidak berjuang dalam diam dan harus mencari bantuan. Pengungkapan ini sih harus disambut dengan baik ya, dengan memberikan validasi segera dan empati kita. Bukan malah menghakimi atau meremehkan, memberi saran yang toksik gitu sih. Terus juga kita arahkan dia tuh ke profesional seperti psikiater, psikolog itu sih. Oke. Nah, apakah ada perbedaan sikap antara mahasiswa yang mengalami masalah mental dan fisik? Menurut Alia gimana? Nah, kalau untuk masalah fisik dengan masalah kesehatan mental ini itu tuh kayak ada loh perbedaannya. Misalnya nih, kalau kita demam, cedera atau kecelakaan lah, itu tuh kan pasti kayak gejala itu pasti kita kelihatan kan, kayak misalnya nih seseorang tuh kan terluka, pasti dibaluti perban ya kan. Nah itu tuh kan bisa kita lihat secara nyata lah gitu. Nah itu tuh kan respon dari orang sekitar kita kan pasti kayak ngasih nyuruh kita istirahat, diberi obat, terus bisa sarannya ke dokter juga kan. Nah tapi kalau misal untuk kesehatan mental itu tuh kan lebih ke kayak perasaan kita lah ya kan, kayak kita misalnya contohnya kayak stres berat, kecemasan, depresi, itu kan nggak bisa dilihat secara kayak lewat mata gitu. Nah, jadi orang tuh kayak banyak tuh orang salah menanggapnya kayak sebagai hal itu tuh bisa dianggap ya udahlah kuatin aja, itu biasa, dibawa santai aja gitu kan. Biasanya orang-orang kan ngomongnya kayak gitu ya kan. Nah
Jadi kayak orang-orang di sekitar tuh pasti meresponnya kayak itu halnya nggak terlalu berat lah gitu. Jadi kalau misalnya masalah fisik nih, itu tuh seseorang itu kayak kalau misalnya dia kecelakaan kan pasti dia nggak takut nih untuk mengaku kalau misalnya dia sakit. Tapi kalau misalnya orang yang mengalami kesehatan mental, itu tuh lebih menyembunyikan masalahnya karena dia takut diejek, disalahpahami, atau dianggap kayak bermasalah lah gitu. Nah, gitu menurut saya. Itu sih kalau masalah fisik itu dia memang mudah terlihat. Jadi orang tuh bisa cepat memberi bantuan. Kalau yang masalah mental nih kayak nggak terlihat gitu. Jadi orang tuh Nah, lebih mudah disalahpahami gitu jadinya. Nah, kalau eh, menurut Siwi nih, apa yang seharusnya dilakukan teman atau dosen jika mengetahui seorang mahasiswa sedang mengalami masalah mental? Nah, menurut saya tuh kalau teman atau dosen tahu ada teman atau mahasiswa yang lagi mengalami seperti masalah kesehatan mental, hal yang paling penting adalah bersikap suportif tanpa menghakimi mereka atau teman. Cukup dengarkan, beri mereka ruang, dan jangan memaksa mereka untuk cerita lebih dari yang mereka mau gitu kan. Tapi bisa bantu dengan kayak ngajak mereka ke lingkungan kayak di Unrilek lah, Danau Unri, atau ngajak healing gitu. Nah, yang aman atau menemani mereka lah, yang biar nggak terlalu ada masalah kesehatan, biar agak ringan. Habis itu kalau dosen itu bisa memberi keringanan seperti tugas atau waktu tambahan untuk mereka. Intinya jangan meremehkan, jangan menggurui, cukup hadir, peka dan bantu mereka dapat dukungan yang lebih tepat gitu menurut saya. Berarti eh, kita tuh sebagai temannya nih misalnya, berarti itu kita tuh harus mendengarkan ya. Kita nggak boleh menghakimi Iya. dulu. Terus kita memberi dukungan, terus kita arahkan dianya untuk ke konseling kampus atau ke psikiater, psikolog gitu ya. Iya, kayak ngajak dia healing itu biar nggak terlalu stres, ada masalah mental. Iya, iya. Menurut kita mau bahas yang tentang stigma dan akses ke layanan kesehatan mental nih. Kalau menurut teman-teman, menurut siapa dulu ya? Menurut Alia, sejauh mana sih stigma mempengaruhi keputusan mahasiswa itu untuk mengakses layanan konseling? Nah, kalau misalnya untuk stigma ini tuh sangat mempengaruhi mahasiswa karena uh, mahasiswa tuh ragu untuk datang ke layanan konseling karena balik lagi karena dia takut dicap lemah, malu, terus dia khawatir karena dia itu bakalan jadi bahan omongan orang ya kan. Nah, sehingga kayak mahasiswa tuh kayak sering menunda mencari bantuan dan merasa masalah itu bisa dihadapi dengan dirinya sendiri gitu. Sehingga kayak ketika kondisinya udah mengganggu aktivitas kuliahnya tuh dia kayak ya udah masih bisa aku tahan gitu. Nah, jadi stigma ini tuh akhirnya menjadi penghalang utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan dukungan yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Gitu aja sih. Ya, 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 betul, betul. Berarti kita tuh juga harus itu ya berkontribusi untuk mempengaruhi dianya buat berani ke bimbingan konseling yang ada di kampus ya. Benar. Ya. Kalau menurut Sipa nih, apa yang bisa mengurangi rasa malu untuk mencari bantuan tersebut? Sebenarnya sih cara yang paling efektif untuk mengurangi rasa malu atau takut mencari bantuan itu
harus difokuskan pada perubahan budaya di lingkungan kampus atau akses layanannya yang harus nyaman sih. Seperti kampus harus menyediakan layanan konseling yang dikelola oleh pihak luar supaya mahasiswa itu tidak perlu takut catatan kesehatannya tuh terakses oleh database akademik atau HRD kampus, gitu kan. Terus juga adanya kebijakan tertulis yang sangat tegas mengenai kerahasiaan data konseling. Terus juga bisa dengan mengintegritaskan topik kesehatan mental itu sebagai bagian wajib dari topik orientasi mahasiswa baru ketika ospek, atau mata kuliah umum juga bisa dijadikan edukasi mental. Terus yang terakhir sih menurut saya menggunakan media sosial kampus untuk membuat kampanye yang menampilkan mahasiswa sukses yang menekankan bahwa self care itu self care dan mencari bantuan adalah bagian dari kesuksesan, bukan penghalang. Gitu sih. Oke. Nah, berarti kita juga harus sering beredukasi gitu ya, biar dia tuh nggak malu lagi buat mencari bantuan ya. Yes, benar. Benar sekali. Nah, kalau menurut Siwi, apakah layanan kesehatan mental di kampus itu sudah cukup dan mudah untuk diakses? Ya, saya sebenarnya juga belum tahu, tapi kalau menurut saya mungkin lah ya layanan kesehatan mental di kampus belum sepenuhnya mencukupi dan aksesnya juga masih terbatas. Memang beberapa kampus sudah punya konselor atau layanan konsultasi, tapi sering jumlahnya sedikit, jadwalnya penuh atau infonya kurang jelas gitu kan, sehingga mahasiswa nggak tahu harus kemana. Jadi meski ada upaya, kenyataannya layanan itu masih perlu diperluas lagi dan dibuat lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa. Itu aja. Oke. Berarti sebenarnya layanan di kampus itu udah tersedia gitu ya. Cuman karena mahasiswanya tuh mungkin malu untuk bimbingan ke sana ya. Iya, mungkin. Oke. Kalau menurut Sipa nih, apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa untuk membantu mengurangi stigma tersebut? Sebagai mahasiswa sih peran kita cukup atau sangat krusial sih, karena perubahan budaya paling efektif kan sering kali dimulai dari mahasiswa gitu kan. Mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk melawan stigma-nya dengan stigma tentang kesehatan mental ini, mungkin kita dengan mengubah reaksi pribadi dalam diri kita, seperti memberikan validasi bukan solusi instan. Ketika teman kita yang memiliki masalah tentang kesehatan mental itu curhat, kita lebih kayak memvalidasi dia atau mengerti keadaan dia gitu, seolah-olah kita juga merasakan apa yang ia rasakan, kayak aku ngerti ini berat, makasih udah berani cerita gitu kan, daripada kita memberikan nasihat atau kayak kamu tuh kurang olahraga atau apa, banyak-banyak doa gitu kan. Terus kita juga menjaga rahasia dia yang telah ia ceritakan tuh kepada kita, tunjukkan pada dia kita ini orang yang dapat dipercaya gitu, biar dia itu merasa kerahasiaannya itu berada di lingkungan yang aman gitu.
Terus kalau lagi memberikan validasi kepada dia, kita menggunakan bahasa yang tepat, tidak asal ucap terus membuat dia sakit hati gitu kan. Terus juga mungkin dengan menjadi role model, mungkin kita menceritakan pengalaman kita kalau kita pernah juga merasakan gitu. Kalau pernah itu kita menceritakan gitu kan. Nah, bagaimana kita menggunakan layanan konseling yang ada di kampus. Tapi mungkin karena beberapa hal mungkin ceritakan bagian yang ringan-ringannya saja atau yang menyenangkan supaya orang enggak mempersepsikan bahwa layanan itu bukan untuk orang yang gila parah gitu. Nah, terus juga sebarkan infografis sederhana tentang cara mencari bantuan kesehatan mental di area kampus, mungkin seperti itu sih. Berarti Dengan jawabannya tuh nggak jauh beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Ya. Nah, kalau menurut Alia, penting nggak sih pelatihan atau workshop tentang kesehatan mental itu? Nah, jadi kalau misalnya untuk pelatihan atau workshop ini, itu tentang kesehatan mental, itu tuh sangat penting ya bagi mahasiswa ataupun staf kampus. Nah, gimana kayak kegiatan ini tuh bisa membantu meningkatkan pemahaman bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kan. Nah, sehingga stigma kesehatan mental ini bisa berkurang. Selain itu juga workshop ini dapat membekali bahwa mahasiswa dan staf ini dengan kemampuan untuk mengenali bahwa tanda-tanda stres itu gimana, masalah mental sejadinya itu gimana. Terus dia juga bisa mengetahui bahwa kayak kemana sih kita harus mencari bantuan kalau misalnya kita lagi kena kesehatan masalah kesehatan mental. Nah, dengan edukasi kayak gini nih, itu kita dapat kayak pengetahuan yang lebih lah gitu kan, dimana kayak lingkungan kampus tuh bisa menjadi lebih aman bagi siapapun yang sedang mengalami kesehatan mental gitu. Berarti kedua itu tuh penting ya untuk membantu mahasiswa yang mengalami masalah mental. Biar dia itu merasa didukung gitu ya. Iya. Kalau menurut Ciwi, perlu nggak sih pendidikan tentang stigma kesehatan mental dalam kurikulum? Menurut saya nih, pendidikan tentang stigma kesehatan mental ini tuh sangat penting ya dimasukkan ke dalam kurikulum universitas. Karena banyak mahasiswa yang sebenarnya punya masalah mental, tapi takut ngomong aja gitu karena nggak paham atau masih terjebak di stigma itu tadi. Kalau kampus mengajarkan soal ini, maksudnya tuh mahasiswa akan jadi lebih peka gitu, lebih terbuka dan tahu cara membantu diri sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu, lingkungan kampus juga bisa jadi tempat yang lebih aman dan suportif. Jadi, di sini tuh edukasinya bukan sekedar teori, tapi kebutuhan nyata untuk kehidupan mahasiswa sehari-hari. Itu aja menurut saya. Berarti itu penting ya, berarti kalau tentang stigma kesehatan mental itu ada di proses belajar mengajar baik di area kampus atau di sekolah-sekolah gitu ya. Ya. Karena akan lebih aman dan suportif. Berarti kesimpulannya itu stigma kesehatan mental tuh masih sering muncul di kalangan mahasiswa karena kurangnya pengetahuan, terus adanya anggapan bahwa masalah mental adalah kelemahan serta pengaruh lingkungan sosial. Nah, akibatnya banyak mahasiswa itu enggan bercerita. Dia tuh lebih mau memendamnya aja karena takut takut dia itu Takut mereka malu tuh gitu. nggak paham juga apa yang
dia rasakan gitu. Iya. Terus untuk mengurangi stigma ini berarti kita tuh perlu mengedukasi yang lebih baik, sikap saling mendukung, serta layanan konseling kampus yang mudah diakses dan tidak menghakimi seorang mahasiswa yang mempunyai masalah mental. Ya, betul. Dengan demikian, kampus dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan peduli terhadap kesehatan mental. Wow, keren sekali guys. Nah, terima kasih sudah mau berbagi pendapat kalian tentang stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Dah, baiklah kita tutup perjumpaan diskusi kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.